perkenalkan, nama saya Indri Astuti. Saya mahasiswa PGSD UT UPB JJ Surakarta dengan NIM 857889474. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 dari mata kuliah praktikum IPA di SD dengan judul pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada deterjen, kacang hijau yang sudah saya rendam, gelas kimia 500 ml, ada gelas kimia berjumlah 7 buah yang saya ganti dengan cup yang sudah saya beri label. Lalu ada air mineral 1,5 liter untuk pembuatan larutan dengan beberapa konsentrasi. Di sini saya juga menyiapkan tisu untuk mengganti kata saring. Lalu ada sendok takar untuk menakar deterjen. Untuk membuat larutan 100%, kita membutuhkan 1 gram deterjen. Kita masukkan ke dalam botol. Lalu kita tambahkan air sampai 1000 ml atau 1 liter. Selanjutnya kita membuat larutan dengan konsentrasi 50% dengan cara mengambil 500 ml dari larutan konsentrasi 100%, lalu ditambahkan dengan 500 ml air ledeng. Begitu pula seterusnya sampai ke larutan deterjen konsentrasi 3,1%. Langkah selanjutnya kita akan meletakkan tisu di gelas kimia yang sudah berdamai juga untuk media tanam. Lakukan untuk semua gelas kimia. Langkah selanjutnya kita akan meredam kacang hijau ke dalam setiap larutan dengan label yang sama. Setiap gelas kimia akan diisi dengan 10 kacang hijau. Setelah semua kacang hijau dimasukkan ke setiap larutan dengan label yang sama, kita diamkan selama 5 menit untuk perlakuan selanjutnya. Kacang hijau direndam selama 5 menit dalam larutan, lalu kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah diisi dengan tisu. Yang pertama, untuk kontrol dulu. Masing-masing larutan diberikan biji kacang hijau sebanyak 10 biji, mulai dari larutan kontrol, larutan konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25 dan 3,1%. Setelah kacang hijau ditaruh ke dalam gelas kimia atau cup, lalu kita akan menutup gelas kimia dengan kardus supaya tidak terkena cahaya matahari. Lalu kita akan melakukan pengamatan selama 48 jam. Lalu kita tulis di tabel pengamatan. Berikut kita akan melakukan pengamatan setelah 24 jam. Yang pertama yaitu larutan kontrol. Terlihat untuk semua kacang hijau sudah tumbuh akarnya. Untuk larutan 100% juga sudah tumbuh akar, namun terlihat lebih kecil-kecil. Untuk larutan kedua, yaitu 50% konsentrasi deterjennya, juga sudah ada beberapa yang tumbuh. Larutan kedua juga sudah tumbuh tunasnya atau akarnya. Begitu juga larutan ketiga, konsentrasi 25%, juga sudah tumbuh akarnya. Larutan keempat, konsentrasi 12,5%, juga sudah tumbuh akarnya. Untuk konsentrasi 6,25% juga sudah tumbuh akarnya. Dan terakhir untuk konsentrasi 3,1% juga sudah tumbuh akar-akarnya. Setelah 48 jam, kita akan melakukan pengamatan kembali terhadap pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau dari larutan 1 sampai 6 serta larutan kontrol. Berikut adalah perbandingan kecambah yang tumbuh antara larutan kontrol dengan larutan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Setelah melakukan pengukuran, diperoleh data sebagai berikut dan grafik sebagai berikut.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin terhambat pula pertumbuhan kecambah. Sekian praktikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.